Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini 8 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah pagi ini untuk belajar firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami supaya pekabaran kami dengar dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Nasib dari Gembala-Gembala Palsu. Nasib dari Gembala-Gembala Palsu. Yeremia 25 ayat 34. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin, kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya, kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Sekali lagi, Yeremia 25:34, mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya, kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Pendeta yang telah mengorbankan kebenaran untuk memperoleh perkenanan manusia, sekarang melihat pengaruh dan akibat dari pengajaran-pengajarannya. Nyatalah bahwa mata yang maha melihat mengikutinya sementara ia berdiri di belakang mejanya, sementara berjalan di jalan-jalan kota, sementara ia berbaur dengan orang-orang dalam berbagai kegiatan hidup. Setiap emosi jiwa, setiap baris yang dituliskan, setiap kata-kata yang diucapkan, setiap tindakan yang menuntun orang-orang untuk berlindung di benteng kepalsuan adalah tindakan menabur benih, dan sekarang dengan jiwa yang malang dan hilang di sekelilingnya, ia memandang penuaian. Para pendeta dan orang-orang melihat bahwa mereka tidak memelihara hubungan yang benar dengan Allah. Mereka melihat bahwa mereka telah memberontak melawan pembuat semua hukum yang adil dan benar. Tindakan mengesampingkan perintah-perintah ilahi akan menyebabkan bermunculnya kejahatan, perselisihan, kebencian, kelaliman, sehingga dunia ini menjadi suatu kancah pertikaian dan wadah kejahatan. Inilah pemandangan yang tampak sekarang kepada mereka yang menolak kebenaran dan yang memilih untuk menyenangi kesalahan. Tidak ada bahasa yang dapat menyatakan kerinduan yang dirasakan oleh mereka yang tidak patuh dan yang tidak setia, untuk mana mereka telah hilang selamanya. Kehidupan yang kekal, manusia yang telah disembah dan dipuja oleh dunia oleh karena bakat-bakat dan kecakapan mereka, sekarang melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang sebenarnya. Mereka menyadari apa yang hilang dari mereka oleh karena pelanggaran, dan mereka tersungkur di kaki orang-orang yang kesetiaannya telah mereka benci dan hinakan, dan mengakui bahwa Allah telah mengasihi mereka. Orang-orang melihat bahwa mereka telah diperdaya. Mereka saling menuduh satu sama lain, telah menuntun mereka kepada kebinasaan. Tetapi semuanya bersatu menimpakan hukuman mereka yang paling pahit itu kepada para pendeta. Gembala-gembala yang tidak setia itu telah membuat hal-hal yang menyenangkan. Mereka telah menuntun para pendengarnya meniadakan hukum Allah dan menganiaya mereka yang memeliharanya. Sekarang dalam keputusasaan mereka, guru-guru ini mengakui pekerjaan penipuan mereka itu di hadapan dunia ini. Orang banyak dipenuhi oleh kemarahan besar. Kami telah hirang, seru mereka, dan engkaulah penyebab kebinasaan kami. Dan mereka berbalik menentang gembala-gembala palsu itu. Seseorang yang pada suatu waktu mereka paling kagumi akan dikutuk dengan kutukan yang paling mengerikan. Tangan-tangan yang pada suatu waktu memangkotai mereka dengan mahkota daun-daun kemenangan akan bangkit membinasakan mereka. Pedang-pedang yang telah digunakan untuk membunuh umat Allah, sekarang mereka gunakan untuk membinasakan musuh-musuh mereka. Di mana-mana ada keributan dan pertumpahan darah. Demikian renungan kita hari ini, saudaraku, bahwa ini adalah suatu teguran kepada para pendeta. Para pendeta yang mau menutup-nutup kebenaran.
para pendeta yang hanya mau mengatakan bahwa bisa melakukan semua hal, bahwa agama itu bebas melakukan apa saja. Padahal Alkitab selalu memberikan arah, memberikan iarah, memberikan petunjuk bagaimana manusia hidup di atas dunia ini. Ada yang pendeta katakan bahwa makan saja segala sesuatu, padahal Alkitab telah menggariskan apa makanan yang pantas bagi manusia. Ada yang pendeta katakan bahwa beribadah hari apa saja sama, padahal Tuhan telah menetapkan suatu hari ibadah di atas dunia ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang menutup kebenaran hanya oleh karena popularitas, hanya ingin terkenal, hanya ingin karena itu adalah piring makan mereka. Maka renungan kita hari ini mengatakan nasib dari gembala-gembala palsu itu. Suatu saat orang yang bahkan pernah memberikan penghargaan kepada mereka, tetapi ketika mereka merasa bahwa selama ini mereka telah tertipu, maka mereka yang pernah memberikan penghargaan pun akan mengangkat pedang untuk membunuh hamba-hamba palsu ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, di pagi ini, jika para hamba-hamba Tuhan mendengarkan pekabaran ini, marilah dapat menjadi satu teguran bagi kita. Jangan pernah mengikuti petunjuk untuk umat-umat Tuhan dalam pikiran pribadi, tetapi selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Ada juga gembala-gembala yang katakan bahwa peribadatan yang benar adalah hari yang semua orang bergereja. Padahal Tuhan sudah menetapkan hari Sabat yang perlu disucikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersandar pada firman Allah saja, agar kita tidak menjadi para gembala-gembala yang palsu. Mari kita mengakhiri, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah dengarkan firman-Mu pagi ini. Bila pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kepada para pelayan, kepada hamba-hamba, pendeta-pendeta yang melayani umat-Mu di dunia ini. Bila melalui pekabaran ini kami dipanggil kembali untuk menyampaikan kabar yang baik kepada semua orang. Dengan demikian, maka waktu Engkau datang kami dapat mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Pagi ini hamba doakan khusus untuk beberapa nama yang hendak diusulkan, yaitu Augusta Wamafma, Margareta Kakakare, Yosefina Hubi, Pice Makiarimbun, dan Riki Muabuai. Sekali lagi, Augusta Wamafma, Margareta Kekare, Yosefina Hubi, Pice Maklarimbun, dan Riki Muabuai. Tuhan memberkati, pemeliharaan kasih Allah jadi bagian anak-anak-Mu ini di mana saja berada sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan mereka. Ibu Esther Afasidanya yang sudah mengusulkan nama-nama ini juga Tuhan memberkati di mana saja ibu berada. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.